Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat ini sangat banyak. Di antaranya nikmat iman dan Islam yang kita miliki, dan juga dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sihat wal faragh, sehat dan waktu luang. Begitu banyak nikmat yang lainnya, dan kalau kita hitung tidak akan mampu kita menghitungnya satu persatu. Maka sungguh di antara tanda-tanda kebaikan pada seorang muslim ialah dia mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman remaja yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pagi hari ini kami menjadi teman belajar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hari ini kita akan sharing dan mungkin belajar bersama tentang bagaimana sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita, dan juga perintah ini sekaligus hal-hal yang didambakan bagi setiap manusia. Baik, kita ucapkan kepada Pak Aziz tadi yang sudah membuka, Masya Allah ya. Kalau Pak Aziz yang meminta susah ditolak ya Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah hari ini topik diskusi kita adalah mengenai bagaimana sebaiknya kita menjadi orang tua. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, dan juga mungkin tidak ada perguruan tingginya. Sehingga menjadi orang tua ini kadang kita mengacu pada tiga hal. Yang pertama, kita hanya meneruskan warisan pendidikan orang tua kita sebelumnya. Yang kedua, mungkin saja kita melihat di sosial media, mendengar di TV, ya, oh begini caranya mendidik anak. Tapi kita tidak tahu betul apakah yang menyampaikan ini orang yang punya kapasitas ilmu di bidang pengasuhannya. Tapi kita ikut-ikut saja, atau share-share di WhatsApp, biasanya grup-grup keluarga ini Pak ya, banyak ini ya, oh anak itu nggak boleh dibentak, nggak boleh dibilang jangan ya Pak ya, ini banyak share-share di grup WhatsApp. Akhirnya kita ikut-ikutan ya, sebagai kaum milenial, wah ini ikut-ikutan ini bener informasi ini ya, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga, kita biasanya coba-coba pakai satu cara, dikerasin anak ini, wah nggak berhasil, berarti dilembekin masih nggak berhasil, wah diapakan lagi ini ya. Nah kita coba-coba. Tiga cara ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak. Pertanyaannya Bapak Ibu, mendidik anak-anak kita ini mudah atau mudah sekali Pak? Mudah ya Pak ya? Iya mudah Pak. Ya kata bapak-bapak mudah ini ya. Bagi ibu-ibu gimana Bu? Mudah apa? Mudah sekali Bu? Lumayan. Lumayan ini ada dua pilihan, lumayan susah apa lumayan mudah ya. Baik. Jadi susah apa mudah ini Bu? Mudah-mudah susah ya, Masya Allah ya. Biasanya yang jawab mudah itu bapak-bapak gitu ya. Yang jawab susah biasanya ibu-ibu, karena hampir 24 jam anak-anak itu sama ibu-ibu. Jadinya ibu-ibu itu kadang di rumah sudah disapu, sapu lagi ya. Sehari nyapunya bisa sampai 25 kali ya Bu ya. Ya. Apalagi anaknya lebih dari satu Pak. Di sini siapa yang anaknya dua Pak? Dua, Masya Allah. Yang anaknya tiga Pak, ada Pak?
Oh, 3 Pak Aziz ya. Yang 4? 4 Pak. Waduh, Masya Allah tersenyum lebar gitu Pak ya. Nampaknya cukup mudah ya Pak ya. 4 ini. Kayaknya nambah ya Pak ya. Nambah anak apa nambah pabriknya Pak? Iya. Yang 5, ada yang 5 Pak? Belum ada. Yang 6? Ada yang 6? Iya. Yang paling banyak berarti 5 ya Pak ya. Atau 7? Ada 7? Masya Allah ya. Yang paling banyak ini yang berarti dia mendapatkan rezeki yang paling banyak dari Allah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, anak itu hibatullah. Dia hibah dari Allah, pemberian Allah. Kira-kira bisa nggak Pak kita membuat anak? Bisa Pak? Pak, saya pengen punya anak, buatlah. Langsung jadi Pak? Tidak. Belum tentu jadi ya Pak ya. Gambling ya Pak ya. Iya. Begitu banyak orang di dunia ini Pak, dia pengen punya anak, maka dia menikah, bahkan dia menikah lebih dari 1, tapi belum juga Allah karuniakan anak. Tapi ada orang yang tidak menikah, dia punya anak Pak. Ini gimana ceritanya Pak ya? Nggak menikah punya anak, tapi itu faktanya. Waktu kami masih di puskesmas dulu Pak ya, masih dinas di puskesmas, itu banyak sekali membuat surat izin untuk legalitas nikah usia dini Pak. Itu anak SMP, SMA itu nikah Pak, karena sudah hamil. Artinya manusia tidak mampu Pak menentukan kapanpun dia pengen punya anak, dia dapat anak. Bahkan ada orang yang sampai promil Pak, program hamil. Bahkan mungkin 10 tahun dia promilnya. Bahkan lebih dari itu Pak penantiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam menanti cukup lama Pak. Kurang lebih berapa tahun Pak? 80 tahun ya Pak ya. Masya Allah, lama sekali. Artinya anak ini bukan sesuatu yang bisa kita buat dan kita bikin Pak, tapi Allah lah yang memberikannya. Sehingga jika hari ini kita dikaruniai buah hati Pak, ini pemberian Allah, ini amanah dari Allah, ini rezeki dari Allah. Maka ada seorang yang pernah bertanya kepada guru kami, Ustadz Abu Salma Muhammad hafizahullah ta'ala, ya Ustadz, bagaimana Ustadz hukumnya ketika saya dan istri bekerja dua-duanya Ustaz, sibuk sekali, sehingga anak ini saya titipkan ke neneknya. Bagaimana Ustaz? Maka apa jawaban Ustaz Pak? Waktu itu kami di sebelahnya Ustaz, sesi tanya jawab. Karena habis Ustaz yang menjawab, biasanya kami disuruh istilahnya melengkap-lengkapi. Dalam hati kami saat itu adalah, wah ini nanti pasti Ustadz jawabannya akan menghibur. Ya, enggak apa-apa Pak, yang penting masih ada waktu bersama anak-anak. Pikir kami seperti itu Pak. Tapi jawabannya Ustadz hafizahullah ta'ala, anak ini adalah amanah dari Allah. Allah memberikannya kepada seorang hamba karena Allah tahu dia mampu. Namun jika dia berikan amanah itu kepada orang lain, maka sungguh dia tidak punya adab kepada Allah. Jawabannya seperti itu Pak. Itu saya yang mendengar di sebelahnya madep Pak, apalagi Bapak yang bertanya. Habis itu ketika disuruh melengkapi, silakan Kak Yuki melengkapi, sampun Ustaz gitu ya. Apalagi Pak, itu jawabannya sudah langsung menyerang gitu Pak ya, nunjuk muka itu ya. Sehingga dari sini kami tersadar Pak, selama ini kita dimanjakan oleh jawaban-jawaban yang penting bisa punya waktu, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita mau menelisik dari sudut pandang syariat, anak ini amanah. Bagaimanapun caranya, orang tua harus punya andil dan peran yang lebih besar dalam mendidik buah hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah berfirman menggunakan kata wahai orang-orang yang beriman, maka pasti lanjutan ayatnya adalah dua kemungkinan Pak.
Kalau dia tidak perintah, maka dia larangan. Dan benar saja, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bapak Ibu, Allah di sini menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu. Alladzina amanu, alladzina ini adalah bentuk seruan kepada yang sifatnya umum dan laki-laki, Pak. Amanu, orang-orang yang beriman. Jadi seruan ini lebih awal diberikan kepada laki-laki, apalagi ku anfusakum. Ya, jagalah diri kalian. Maka diri kalian yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki, Pak. Jadi Allah menyeru kita para laki-laki, Pak, terutama secara umum manusia, lebih khusus laki-laki, untuk menjaga dirinya. Artinya dirinya dulu, Pak. Baru wa ahlikum, keluarganya dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bagaimana caranya mendidik keluarga kita atau menjaga keluarga kita dari api neraka? Jawabannya dua, Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Didiklah mereka atau diri kalian dan mereka, keluarga kalian itu dengan ilmu dan adab. Maka Bapak Ibu, dua hal ini, Pak, ilmu agama dan adab, ini menjadi hal yang penting bagi setiap laki-laki. Setiap kepala rumah tangga, dia harusnya punya semangat untuk belajar ilmu, Pak. Karena bagaimana mungkin dia menjalankan perintah Allah yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, tapi dia nggak punya ilmu. Dan yang kedua, dia mendidik dirinya dengan adab yang baik. Maka Bapak Ibu, sebelum kita mendidik keluarga kita, pastikan diri kita terdidik dengan ilmu dan adab. Kemudian ajarkan istri kita, anak-anak kita dengan ilmu dan adab. Karena nanti Allah pasti akan bertanya kepada kita, konsekuensi dari sebuah perintah itu adalah kewajiban. Sehingga Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo jadi mendidik keluarga kita itu adalah perintah Allah dan ini kewajiban. Maka hari ini, Pak, kita pelajari kewajiban kita itu adalah berilmu agama, terus belajar, Pak, sampai kita kapanpun, sampai mati nanti, Pak, ya. Dan yang kedua, belajar adab. Kemudian, apakah mendidik anak ini mudah? Jawabannya susah, Pak. Jadi kalau tadi ada yang jawabannya mudah, Masya Allah, berarti punya ilmu ya, Pak, ya. Yang jawabannya sedang-sedang tadi, Bu, ya, Masya Allah ya, Bu, ya. Karena dasarnya mendidik anak itu susah, Pak. Jujur saja susah. Nabi Nuh alaihi salam itu orang yang saleh, Pak. Tapi ketika dia mendidik anaknya tidak mudah. Kan'an diajak sama Nabi Nuh, wahai Nak, ikutlah bersamaku. Janganlah engkau bersama orang-orang musyrik. Apa kata anaknya? Enggak, wahai ayah, aku akan ikut mereka mendaki bukit ini. Coba lihat, Nabi Nuh orang yang saleh, Pak, tapi anaknya bandel. Apakah kita merasa lebih saleh dari Nabi Nuh? Tentu tidak. Maka kita pastilah lebih susah daripada Nabi Nuh. Tapi pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh ini adalah, meskipun mendidik anak itu susah, beliau bersabar. Sehingga masih ada anak-anaknya yang kemudian masih mengikuti beliau dan taat sama beliau. Artinya, Pak, sesusah apapun mendidik anak-anak kita nggak boleh menyerah. Harus tetap sabar, dilakoni, dijalani, Pak, dengan ilmu dan adab tadi. Kenapa susah? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taha ayat 132 yang bunyinya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, ya, kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Kemudian Allah berfirman, wastabir 'alaiha. Bersabarlah kalian setelahnya.
Ya. Jadi Bapak Ibu, kata sabar atau fiil amar, kata perintahnya sabar itu adalah isbir. Isbir, sabarlah. Tapi di sini Allah menggunakan redaksi istobar atau istobar, istobir. Sehingga kalimat apa kata sabar yang biasanya isbir kok diganti sama Allah jadi istobir. Menggunakan wazan ifta'ala, Pak, yang mana artinya wazan ifta'ala ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan perjuangan. Sehingga sabarnya orang yang mendidik keluarganya ini, Pak, ini sabar yang butuh usaha, sabar yang butuh perjuangan, sabar yang tidak mudah. Karena sabar yang mudah itu isbir. Tapi kalau yang butuh perjuangan itu istobir. Sehingga mendidik anak itu nggak mudah, Pak. Allah yang bilang. Kita disuruh untuk bersabar dengan ekstra sabar. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak-anak kita, tentu kita tidak punya kemampuan sehingga kita butuh pertolongan Allah. Maka Pak, Bu, bagi yang remaja juga, nanti teman-teman akan menikah dan punya anak. Mendidik anak-anak kita butuh kesabaran dan butuh ilmu serta adab. Maka ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, insya Allah sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya berapa menit lagi, Pak? Biasanya 3 jam ya, Pak ya? Oh enggak, Pak ya? Baik. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mungkin sedikit lagi, Pak ya. Kita saling mengingatkan bahwa mendidik anak itu adalah perintah Allah. Karena Allah sudah memberikan amanah kepada kita. Dan sesibuk apapun kita, Pak, kita harus banyak meluangkan waktu dalam mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika orang itu meninggal, amalannya terputus, Pak, kecuali 3 perkara. Apa saja, Pak? Amal jariyah. Terus, Pak? Ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh serta salihah mendoakan orang tuanya. Inilah usia kedua kita, Pak. Sehingga selain kita menjalankan perintah Allah, mendidik anak ini menjadi tabungan kita. Dan yang ketiga, Pak, mendidik anak kita dengan sungguh-sungguh ini akan menyelamatkan kita dari hisab yang nanti Allah akan tanyakan kepada kita di akhirat. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari perbaiki niat kita dalam mendidik anak-anak kita. Memang kata Allah susah mendidik anak-anak, tapi bukan berarti di situ kita menyerah. Allah membuka pintu-pintu kemudahan dan kebaikan sehingga kita dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Susahnya mendidik anak sebagai tanda kita manusia biasa yang punya salah. Mungkin dulu kita pernah punya salah sama anak-anak kita nggak sabar, kita bentak mereka, bahkan kita pukul mereka. Hari ini kita belajar bahwa memang susah mendidik anak-anak dan harusnya kita berserah diri kepada Allah. Maka kalau kita pernah punya salah sama anak-anak, jangan lupa minta maaf. Mungkin pesan kami yang terakhir, Pak, karena terbatas waktunya. Bapak Ibu, dalam mendidik anak-anak kita butuh yang namanya komunikasi, Pak. Mana mungkin kita mendidik anak, tapi kita komunikasinya kurang sama anak-anak. Sehingga, Pak, kami di sini sharing bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak kita ini manusia, Pak, yang nantinya tumbuh besar dan dewasa sama seperti kita. Dan begitu banyak orang tua yang sebenarnya itu kalau di luar sana, di tempat kerjanya bisa komunikasi bagus, Pak. Tapi sama keluarganya, sama anaknya, ini kadang nggak bisa komunikasi. Kadang pulang kerja, anaknya nyambut, ayah gitu ya. Hus, sana, hus, capek ini loh. Nanti. Ketika kita makan, tiba-tiba anak datang, ayah lihat ya, ini aku gambar ya, ini gambar gajah ya, gitu ya. Wah, ayah lagi makan, gajah apa tuh ini? Kayak cacing gini kok gajah itu loh, nah gitu. Kadang kita itu terlalu apa adanya sama anak-anak kita ya. Nah, padahal mendidik anak itu butuh pemahaman tahapan perkembangan, Pak. Nah, ini kalau bahas tahapan perkembangan bisa panjang ya, Pak ya. Nah, tapi langsung saja, poin penting dalam membangun komunikasi dengan anak itu adalah mampu menunjukkan cinta, Pak.
mampu menunjukkan cinta. Bapak Ibu, saya tidak akan ragu Bapak Ibu di sini cinta sama anak-anaknya. Tapi mungkin saya ragu, Pak, apakah Bapak Ibu bisa menunjukkan cintanya sama anak-anaknya? Karena banyak pasien kami, Pak, usianya sudah 30 tahun, 40 tahun, itu konseling, Pak, pengen sembuh dari penyakit mentalnya. Dan di antara penyebab penyakit mentalnya itu adalah rasa benci sama ayahnya, rasa benci sama ibunya. Bahkan ada seorang dokter, Pak, dia koas, kemudian dia bilang, kalau saya lulus ini profesi dokter, saya tidak akan pulang ketemu orang tua saya. Orang tua saya tinggal di Papua, saya akan tinggal di Sumatera. Lebih baik bagi saya tidak melihat wajah mereka. Dan ada juga pasien kami yang kalau ditelepon orang tuanya nggak mau ngangkat, Pak. Bahkan ada pasien kami, Pak, yang sampai dia rela jadi ateis, Pak, ya. Ini gara-gara tadi ngobrol autis kita, Pak, ya. Jadi ateis dan transgender, mengganti alat kelaminnya hanya karena benci sama ibu bapaknya, Pak. Dia ingin membalas bapaknya. Bapaknya tokoh agama di kampungnya, suka ngasih ceramah. Dia ceramahnya luar biasa. Anaknya pengen membalas bapaknya bahwa apa yang dikatakan bapaknya omong kosong. Saya buktinya anaknya. Gitu, Pak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa mendidik anak itu tidak mudah. Meskipun kita punya ilmunya, tapi kita butuh nih seni-seni dalam mendidik anak. Dan di antara seni dalam mendidik anak itu menunjukkan cinta. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan, Pak. Ketika dia memeluk Hasan dan Husain, memeluk anak-anak, ya. Kemudian ada orang yang bernama Al-Aqra, lalu dia bilang, wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang aku perlakukan demikian. Kemudian Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka hari ini, Pak, kalau kita sebagai ayah dan ibu belum mampu menunjukkan cinta dan kasih sayang, jangan sampai kita diancam dengan perkataan Nabi ini. Jangan sampai kita nanti di hari tua tidak disayangi oleh anak-anak kita. Bukankah yang kita harapkan di hari tua nanti anak-anak itu mau serawung ke kita, pulang ke kita, ngunjungin kita, dan perhatian kepada kita di saat kita sudah nggak mampu apa-apa lagi, Pak. Maka hari ini tunjukkan, Pak, cinta kita. 5 cara. Orang-orang Eropa sana istilahnya namanya 5 love language. 5 bahasa cinta. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan segan untuk menunjukkan cinta dengan memeluk, merangkul, mencium. Dan di antara indikator anak-anak itu nyaman sama kita, Pak, dia mau dipegang tangannya sama kita, mau cium tangan kita, mau dipegang, diusap-usap kepalanya sama kita, mau pelukan sama kita. Itu tanda, Pak, dia nyaman sama kita. Tapi kalau kita pegang tangannya aja dia nggak mau, ini tanda kalau kelekatan kita dengan mereka tidak baik-baik saja. Coba diukur mulai sekarang, Pak, apakah anak-anak nyaman kontak fisik sama kita. Karena Nabi sampai Fatimah dewasa, itu Fatimah kalau ketemu Nabi, kalau berkunjung ke rumahnya, Fatimah itu ya dicium sama Nabi. Kemudian Nabi mempersilahkan, ayo nduk, duduk nduk. Kemudian Nabi duduk. Saking dekatnya. Kita gimana? Jangan-jangan anak-anak dicium sama kita nggak mau. Nggak mau, ayah nggak mau dicium. Kumis sama jenggotnya itu loh nggak enak. Loh, bapak kan nggak punya jenggot sama kumis, nak? Oh iya, itu maksudnya nggak enak pokoknya, Pak, gitu ya. Lah gimana itu, Pak? Nah, ini penting, Pak, ya. Yang kedua, Pak. Tadi yang pertama kontak fisik, Pak. Mulai sekarang dibangun, Pak. Meskipun anaknya udah dewasa, Pak. Sudah dewasa nih, Pak, nggak apa-apa dipegang tangannya, Pak, dirangkul pundaknya, Pak, nggak apa-apa, dibangun. Kalau dulu belum pernah membangun itu, sekarang waktu yang tersisa, Pak. Yang kedua, Pak, yang kedua ini adalah orang tua mampu mengucapkan kalimat-kalimat baik dan cinta sama anaknya. Masya Allah, nak, Abi sayang sama kamu. Masya Allah, Abi bangga sama kamu, nak. Bunda bangga sama kamu. Coba, Pak, kapan terakhir kita bilang bangga sama anak kita? Pernah enggak?
Kalau tidak pernah Pak, jangan sampai kita orang-orang termasuk orang-orang yang diancam oleh perkataan Nabi tadi. Maka Pak, Nabi pernah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi, ya, wallahi inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka. Jadi jadi Rasulullah itu pernah mengucapkan kalimat cinta kepada Mu'adz dengan penekanan-penekanan yang banyak. Sampai Rasulullah bersumpah dengan nama Allah. Jadi Pak, menunjukkan cinta itu penting. Kadang orang tua itu mau memuji anaknya kalau anaknya punya prestasi. Nah, kamu kalau bisa matematikanya dapat 100, baru keren, baru hebat. Tapi kalau matematikanya nggak 100, jangan panggil ayahmu ini ayah. Gitu ya Pak ya. Besoknya ujian, pulang ke rumah gitu kan. Gimana nak nilainya? Anaknya jawab, mohon maaf bapak siapa ya? Berarti nilainya nggak 100 anaknya Pak ya. Ya, jadi nggak dipanggil ayah nih bapaknya ya. Nah ini contoh Pak. Jangan sampai kita memuji anak gara-gara dia harus punya prestasi-prestasi yang besar, tapi ketika dia melakukan hal yang kecil kita nggak puji Pak. Puji Pak setiap hal kecil yang mereka lakukan. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Nggak boleh diremehkan Pak. Yang ketiga, menunjukkan cinta kepada anak, ini berarti kita mau meluangkan waktu bersama mereka, main bersama mereka. Yang kecil main lari-larian, ikut lari-larian. Kalau yang SMA hobinya main bola, ikut nonton dia main bola Pak. Ikut Pak hobi mereka. Kalau yang sudah dewasa, Pak, aku ini dukung Liverpool loh Pak. Wah misalnya gitu ya. Waduh, kita nggak tahu Liverpool Pak. Cari tahu Pak. Luangkan waktu Pak untuk bisa sefrekuensi sama remaja kita. Biar kita bisa meluangkan waktu bersama mereka. Atau biar kita bisa main bersama mereka. Lalu selain meluangkan waktu, yang keempat ini Pak, banyak memberikan hadiah. Loh, nanti dia jadi ketagihan hadiah, bukan ketagihan Pak. Tapi hadiah ini diberikan sebagai bentuk cinta. Jika dia berhasil puasanya, kasih hadiah Pak. Nggak perlu nunggu 30 hari, mungkin baru 3 hari puasa, kasih hadiah. Sholatnya 5 waktu Pak, kasih hadiah, nggak apa-apa. Atau nanti 3 hari sekali kasih hadiah, nggak apa-apa Pak. Banyak orang tua yang kaya Pak, ini banyak nih pasien kami di kelas CBT itu. Orang tuanya kaya Pak, tapi ketika kami tanya, Bapak Ibu pernah nggak ngasih hadiah sama anaknya? Oh enggak, saya sediakan semua di rumah Pak, Mas Yogi ya, makanan, ya apapun yang mereka butuhkan saya sediakan. Jadi saya nggak perlu ngasih mereka hadiah. Ini bagus Pak. Tapi mengucapkan kalimat, nak, masya Allah nak, ini mainan buat kamu, nak, masya Allah ini coklat buat kamu, ini sebagai bentuk kamu sudah baik sama Umi, ini bentuk baiknya kamu sama Abi, setiap Abi pulang kerja kamu kasih Abi minum misalnya gitu ya, terima kasih nak. Ini akan berbeda rasanya Pak. Maka jangan segan-segan memberikan hadiah dan mengakui kebaikan mereka. Lalu yang terakhir, yang kelima Pak, tunjukkan dukungan kita sama mereka. Support. Ketika anak-anak bilang, Abi aku mau latihan bela diri, ayo kita daftar. Di mana nih kita daftarnya? Ya, Abi aku mau latihan bulu tangkis. Di mana latihan bulu tangkis? Ayo kita coba. Ya, Abi antar, Abi temenin, gitu Pak. Ini bagus Pak. Betapa senangnya anak. Coba Bapak ingat-ingat dulu waktu kecil, seandainya ayah kita itu mau aja ngelihat kita main bola, atau kita ngelihat kita kegiatan, atau pas kita lomba ayah kita datang, itu kan seneng banget Pak. Atau pas ngambil rapot deh, minimal diambilin sama ayah, itu kan seneng banget ya. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah merasakan itu. Dulu waktu ambil rapot, yang ngambil rapot tetangganya ya Pak ya. Dulu ikut lomba-lomba, ayah bunda kita nggak pernah peduli, sehingga hari ini kita menjadi orang tua yang demikian. Maka ini harus dihindari. Tunjukkan cinta itu Pak, karena dengan menunjukkan cinta akan membangun kelekatan. Menyesal itu ya Pak, ketika anak-anak sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan perhatian dan respon kita nggak punya waktu.
Namun ketika nanti anak-anak sudah tumbuh dewasa, ya kita punya waktu, punya kesempatan, mulai belajar ilmunya, ternyata anak-anak sudah nggak butuh itu dari kita. Maka hari ini Pak, waktu kita yang tersisa, gunakan sebaik-baiknya untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita, dan jangan segan, jangan malu menunjukkan cinta kita kepada mereka. Semoga Allah memberkahi kita dan keluarga kita, semoga Allah istiqomahkan kita di atas agamanya, dan semoga kita menjadi orang tua yang diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk membersamai putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Terima kasih Bapak Ibu, cukup panjang, tapi mudah-mudahan yang panjang ini bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.